Aku adalah. Seketika tempat di mana Arumi dan Kayla berpijak terasa lebih panas dari sebelumnya. Bahkan pendingin ruangan yang disediakan oleh pihak mall tak mampu menyejukkan hati dua insan manusia yang pernah saling menyayangi itu. Mungkin lebih tepatnya Arumi yang terlalu menyayangi adik kecilnya itu, sementara Kayla sama sekali tidak pernah menyayangi sahabatnya. Arumi memandangi Kayla dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu pandangannya beralih ke bagian perut yang sedikit lebih buncit. Terbersit rasa iri di dalam hati, kala mengingat di dalam rahim gadis itu telah tumbuh benih yang ditanamkan oleh mantan suaminya. Arumi menarik napas dalam, guna menguatkan diri agar ia tidak terlihat lemah di hadapan pelakor yang berkedok sahabat. Kamu diberikan kecantikan yang nyaris sempurna oleh Tuhan, karir gemilang di dunia model, serta memiliki kecerdasan, tetapi sayang, otakmu itu tidak digunakan untuk memilih mana hal baik dan mana hal buruk. Menerima tawaran mertua, bejat, untuk merebut suami dari sahabatmu sendiri. Di mana letak hati nuranimu sebagai sesama wanita, Kayla? Pekik Arumi. Atau jangan-jangan hati nuranimu itu telah mati, bersamaan putusnya urat malu yang melekat di tubuhmu. Kamu menuduhku telah berselingkuh dengan pria lain. Lantas bagaimana denganmu, dengan Mas Mahes dulu? Bahkan perselingkuhan kalian telah membuahkan hasil dari perbuatan zina kalian selama ini. Habis sudah kesabaran Arumi. Ia meluapkan kekesalan terhadap mantan sahabatnya itu. Sejujurnya Arumi enggan membuka aib Kayla, namun melihat sikap angguh gadis itu, yang terkesan ingin menyudutkan dirinya, wanita yang bekerja di salah satu rumah sakit bertaraf internasional itu hilang kendali. Ia meluapkan isi hati yang disimpan olehnya selama ini. Seketika mulut Kayla bungkam, tubuh gadis itu pun gemetar. Ia khawatir akan ada paparazi, pemburu berita yang kebetulan lewat, lalu merekam kejadian ini. Maka karirnya sebagai model akan hancur akibat dituduh sebagai seorang pelakor. "Kak, kamu?" ucap Kayla lirih. Tubuh gadis itu sedikit lunglai. Untung saja ia berpegangan pada tiang penyangga, sehingga tidak terjerembab. "Kenapa? Kamu pikir aku tidak berani membuka aibmu di tempat umum?" Arumi tersenyum tipis sambil melangkah membelakangi Kayla. Kendati hati kecilku sakit mengumbar aib saudaraku sendiri, tetapi melihat sikapmu yang seolah-olah ingin agar nama baikku tercoreng, maka aku terpaksa melakukan ini. Aku hanya membela diri, sama seperti seekor semut yang akan menggigit bila disakiti. Timpal Arumi. Kayla semakin ketakutan kala tubuh Arumi melangkah maju mendekatinya. Perlahan ia mundur hingga membentur tembokan di belakang. "Jadi sebaiknya kamu jangan pernah lagi memancing emosiku. Bila tidak mau kubongkar semua aibmu di hadapan para wartawan. Kamu tahu kan, bila itu terjadi maka karir dan nama baikmu sebagai seorang model berbakat akan hancur. Perjuanganmu selama ini akan sia-sia, karena image-mu sebagai model telah tergantikan dengan image seorang pelakor." Arumi menekankan kata pelakor di akhir kalimat. Bola mata Kayla memerah, tirai cairan bening telah bergelayut menjadi pelepuk mata, ingin menangis tetapi segan karena tidak mau dianggap lemah oleh sang lawan. Mengedarkan pandangan ke sekitar, lalu sebuah ide gila terlintas di benak kala melihat suami tercinta berjalan keluar dari toilet. Bruk, gadis cantik itu menjatuhkan diri dengan sengaja. Suara rintihan kencang menggema hingga membuat Mahesa segera berlari menghampiri Kayla. "Astaga, baby!" pekik Mahesa sambil berjongkok memeriksa bagian bawah sang istri, karena khawatir gadis itu mengalami pendarahan. "Mas, Arumi jahat. Dia tega mendorongku, karena tidak terima jika di dalam perut ini ada bayi yang kelak mewarisi seluruh harta keluarga Adiguna," keluh Kayla. Ia pura-pura menitikkan air mata agar sang suami murka dan membalaskan dendam atas kekalahannya. "Arumi benar-benar jahat, Mas. Dia berniat melenyapkan bayi yang tidak berdosa ini." Gadis itu kembali terisak. "Keterlaluan kamu, Rumi. Kenapa kamu tega mendorong istriku?" bentak Mahesa tanpa bertanya terlebih dulu kronologi kejadian. "Bagaimana jika terjadi hal buruk menimpa anakku? Jika itu terjadi, maka aku tidak segan-segan melaporkanmu pada pihak berwajib." Pecah sudah tawa Arumi. Tubuh wanita itu bergetar. Ia merasakan ada tangan tak kasat mata telah menggelitik perut dan memaksanya untuk tertawa. Mas, kamu itu lulusan S2 luar negeri, IQ tinggi, dan mendapat predikat kumlot, tetapi mengapa mudah ditipu oleh gundikmu ini?" sindir Arumi.
Alih-alih merasa takut karena dibentak oleh mantan suami, Arumi malah tersenyum mengejek. Apa karena terlalu sering bermain, hingga membuat otakmu buntu? Hah? Geram dengan ucapan Arumi, Mahesa mengangkat tangan dan mengarahkan ke wajah mulus milik mantan istrinya. Namun tiba-tiba tangan kekar seorang pria mencekal tangan Mahesa, hingga menggantung di udara. Jangan pernah berani menyentuh wanita ini. Sekali saja tubuhnya terluka, maka aku tidak segan-segan mematahkan tanganmu, ancam Ryan dengan surat mata tajam. Tanpa memberikan kesempatan pada Mahesa untuk bicara, Ryan menghampiri Arumi, lalu memeriksa seluruh tubuh wanita itu. Kamu baik-baik saja kan? Apa dia sempat memukulmu? Bagian mana yang dia sentuh? Cecar Ryan sambil mengamati setiap inci tubuh Arumi. Aku baik-baik saja. Arumi terkesiap beberapa saat ketika tubuh pria itu menggelitik indera penghidungnya. Terdengar napas panjang berasal dari Ryan. Ada rasa lega terdengar dari hembusan napasnya. Pria itu menatap Mahesa dan Kayla secara bergantian. Perlahan ia melangkah maju menghampiri mantan sahabat Arumi. Kamu itu rubah betina yang licik, berani mengadu domba orang lain agar dendammu terbalas. Benar-benar jahat. Pakik Ryan sehingga membuat Kayla memejamkan mata. Wajah Kayla sudah memucat. Ia ketakutan ketika Ryan berteriak di hadapannya. Tak menyangka akan ada seseorang yang melindungi Arumi. Khawatir Ryan akan berbuat macam-macam, gadis itu melindungi kandungannya dengan kedua tangan. Sebagai suami siaga, Mahesa langsung menarik tubuh Kayla agar menjauh dari Ryan. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur dalam urusan keluargaku. Mahesa tak kalah emosi dari Ryan. Melihat istri-istrinya ketakutan membuat naluri pria itu tergerak untuk melindunginya. Aku adalah... Ryan sengaja menggantung kalimat, lalu menoleh ke arah Arumi. Calon suami dari mantan istrimu. Kita pernah bertemu sebelumnya, apakah kamu lupa? Mahesa terhenyak, kemudian memori ingatannya kembali berputar ke masa saat ia dan Kayla tengah berlibur di Bali. Bukankah kamu juga datang ketika sedang perceraian antara aku dan Arumi berlangsung? Ragu-ragu ia mengucapkan kalimat yang melintas di benaknya. Ryan melangkah mendekat dan berdiri tepat di hadapan Mahesa. Benar, aku adalah pria yang saat itu dengan setia duduk di barisan paling depan untuk memberikan dukungan pada wanita yang pernah dikhianati olehmu. Kenapa? Kag tersenyum mengejek ketika melihat rahang Mahesa mengeras. Selain itu, tangan sang rival pun mengepal di sampingnya menandakan bila pria itu tengah diselimuti kecemburuan. Ia semakin bahagia sebab bisa membalaskan sedikit rasa sakit hati pada diri Arumi. Kamu tidak menyangka kan jika hubungan antara aku dan mantan istrimu begitu dekat? Ryan menarik sudut bibir ke atas. Dan kamu akan semakin terkejut bila mengetahui sebentar lagi aku dan dia akan meresmikan status kami ke jenjang lebih serius lagi. Ryan berjalan perlahan, mendekati Arumi, menyentuh jemari lentik sang wanita, kemudian mencium punggung tangan itu dengan penuh cinta. Benar kan, sweetheart? Meleleh sudah hati Arumi ketika pria dingin yang super galak di hadapannya berubah menjadi sosok pria lembut. Sorot mata itu memancarkan keteduhan sehingga membuat jantung wanita itu berdegup tak karuan. Ia menggigit bibir ranum dan seksi itu untuk mengurai perasaan aneh yang menjalar ke seluruh tubuh. Mahesa tertawa karena Arumi sama sekali tidak merespon pertanyaan Ryan. Cih, dasar tukang halu. Kamu pasti mengada-adakan makanya berbicara begitu. Mana mungkin Arumi menerima pria asing sepertimu. Aku sangat yakin di hati Arumi hanya ada namaku seorang. Wanita itu masih mencintaiku meskipun kami telah berpisah. Tetapi selamanya ia akan tetap menyimpan cintanya untukku. Ryan tertunduk lemas. Ia merasa semua perkataan Mahesa ada benarnya. Kendati pun tekadnya sudah bulat untuk menjadikan Arumi sebagai ratu di dalam hati, tetapi ia tidak yakin dapat menyingkirkan nama Mahesa di hati Arumi. Menghabiskan 2 tahun untuk penjajakan ditambah 5 tahun menjalani biduk rumah tangga. Bukan perkara mudah bagi wanita itu untuk melupakan mantan suaminya. Terlihat jelas raut kekecewaan di wajah tampan dan rupawan, membuat Arumi tak tega. Entah mengapa hati wanita itu sakit ketika melihat wajah Ryan murung. Tanpa diduga, Arumi melingkarkan tangan di lengan Ryan, tersenyum manis ke arah pria itu sambil berkata, "Kamu benar, Hani. Setelah aku melewati masa idah, kita akan mengukuhkan hubungan yang baru dibina ke jenjang lebih serius. Sebab aku sangat yakin, jika kamu adalah pria baik, sangat mencintaiku dan tentunya setia, tidak mudah tergoda oleh pelakor manapun." Arumi sengaja bersikap manja serta meninggikan kalimat terakhir,
agar Mahesa dan Kela mendengar sindiran itu. Sial, tidak mungkin Arumi cepat berpaling dariku. Bukankah dia sangat mencintaiku? Batin Mahesa. Tidak, Arumi tidak boleh bahagia. Wanita itu harus menderita seumur hidup. Hubungan mereka tidak seserius itu kan, batin Kela. Rasakan kalian, kena mental juga kan? Makanya jadi orang jangan suka menyakiti perasaan orang lain. Giliran dibalas langsung terkejut, batin Ryan. Hani, sebaiknya kita pergi dari sini. Udara di mall ini sudah tidak baik bagi kesehatanku. Sela Arumi. Ayo kita pulang. Tanpa menunggu jawaban dari Ryan, Arumi sudah menarik lengan pria itu. Ryan melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Arumi yang duduk di sampingnya menatap keluar jendela. Semenjak meninggalkan parkiran mall, wanita itu hanya diam. Ryan pun tidak mau mengganggunya. Pria keturunan Tionghoa dari sang mama tetap fokus, menatap jalanan di depan sambil mencuri pandang pada wanita di sisinya. Saat melewati sebuah taman kota, Ryan berinisiatif menghentikan laju kendaraan. Ia memarkir mobil miliknya di bahu jalan. Loh, Ray, kenapa berhenti di sini? Jarak dari taman ini ke rumah sakit masih sedikit jauh loh. Arumi terkejut saat melihat Ryan melepaskan sabuk pengaman yang melingkar di tubuh. Aku ingin menghirup udara sejuk di taman ini, jawab Ryan santai. Ia memasukkan telepon genggam yang ada di dashboard ke dalam saku celana. Arumi sedikit panik ketika pria itu hendak membuka pintu mobil. Ryan, tunggu, teriak Arumi. Namun pria itu sudah turun dan berjalan mengelilingi mobil. Turun, ucap Ryan sambil membukakan pintu mobil untuk Arumi. Tapi Ray, sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 2 siang. Bagaimana jika kita telah tiba di rumah sakit? Papamu pasti marah, karena kamu tidak datang tepat waktu. Biarkan saja Dr. Firdaus marah. Aku sudah terbiasa dimarahi oleh pria itu sejak kecil. Dia akan berhenti sendiri bila sudah lelah memarahiku. Ryan tetap menarik tangan Arumi dari dalam mobil, lalu membawa wanita itu masuk ke dalam pintu gerbang taman kota. Ray, tapi aku sungguh tidak enak hati. Papamu pasti menuduhku karena beliau berpikir aku telah membujukmu agar mau datang terlambat ke acara itu. Ryan menghentikan langkah tepat di depan air mancur, menatap intens manik coklat milik sang wanita. Raut wajah Ryan yang santai seketika berubah menjadi serius. Sudah kukatakan, tidak akan ada orang yang berani menyakitimu. Jikalau itu terjadi, aku berjanji akan menghajar orang itu hingga babak belur. Sekalipun dia adalah papaku, aku bersedia melawannya. Bibir Arumi bungkam, ucapan Ryan membuat wanita itu merinding. Biasanya pria yang menduduki jabatan sebagai wakil direktur rumah sakit di tempatnya bekerja akan memasang wajah itu ketika para dokter junior ataupun perawat di poli bedah melakukan suatu kesalahan. Kita cuma 10 menit di sini, setelah itu aku janji akan kembali ke rumah sakit tepat waktu. Suara lembut itu mampu menghipnotis Arumi, hingga membuat wanita berparas cantik menuruti langkah Ryan saat tangan kekar itu membawanya ke sebuah kursi di bawah pohon besar. Setelah Ryan dan Arumi duduk bersisian, pria itu membuka suara. Aku sengaja mengajakmu ke sini untuk membantu meringankan sedikit emosi yang bersemayam di dalam diri. Aku yakin kehadiran mereka membuat hatimu semakin terluka. Oleh karena itu, taman kota ini sangat cocok bagimu untuk menghirup udara segar agar amarah dalam diri teredam. Arumi melirik sekilas ke arah Ryan, lalu menghela napas panjang. Jadi kamu bermaksud menghibur dengan cara membawaku ke taman kota? Ryan menganggukkan kepala, lalu memandangi sepasang kupu-kupu yang tengah hinggap di atas bunga. Aku tidak tahu dengan cara apa untuk menghiburmu. Yang terlintas dalam benakku saat ini hanya ingin membuatmu kembali tersenyum, tanpa memikirkan rasa sakit di hati. Meskipun aku belum pernah menikah maupun pacaran, tetapi aku yakin rasanya dihianati itu pasti sakit, apalagi orang ketiga yang merusak hubungan kita adalah orang terdekat. Itu jauh lebih sakit daripada ditusuk oleh ribuan jarum. Arumi tersenyum tipis. Ia menatap lurus ke depan lalu berucap, sok tahu kamu, pacaran aja tidak pernah, tetapi bersikap so bijak. Ryan terkekeh pelan. Kamu sedang menyindirku secara halus, Arumi mencibir dan memutar bola matanya. Terserah, kamu mau menganggapku sedang menyindir secara halus atau secara kasar. Aku tak peduli. Di sebelahnya Ryan semakin tersenyum lebar, karena Arumi dapat bersikap biasa saja padahal ia sempat mengkhawatirkan perasaan wanita itu. Suara gemericik air mancur, kicauan burung,
gereja yang bertengger di dahan pohon, serta semilir angin, memberikan ketenangan bagi siapa saja yang ada di sana, termasuk dua insan manusia yang tengah duduk santai di sebuah bangku taman. Tangan Kekarayan menepuk bahu sebelah kanan, seraya berkata, "Put your head on my shoulder." Rebahkan kepalamu di bahuku. Tanpa diperintah untuk kedua kali, Arumi menuruti ucapan pria itu. "Terima kasih, Ray, karena kamu selalu ada di saat aku membutuhkanmu. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu saat duka maupun duka." Arumi Salsabila, calon istriku. Bersambung.